Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serlianti Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan berbahasa. Secara medis, menurut Siddhartha, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan. Yang pertama, gangguan berbicara, yang kedua, gangguan berbahasa, dan yang ketiga adalah gangguan berpikir. Yang pertama, gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Gangguan berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Pertama, gangguan mekanisme berbicara yang merupakan gangguan berbicara akibat kelainan pada paru-paru, pita suara, lidah, rongga mulut, dan kerongkongan. Kedua, gangguan berbicara psikogenik seperti berbicara gagap. Berbicara gagap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Acap kali si pembicara gagap tidak berhasil mengucapkan suku kata awal, hanya dengan susah payah berhasil mengucapkan konsonan atau vokal awalnya saja. Lalu, dengan memilih kata lain dan berhasil menyelesaikan kalimat tersebut meskipun dengan susah payah juga. Dalam usahanya mengucapkan kata pertama yang barangkali gagal, si pembicara menampakkan rasa letih dan rasa kecewa. Misalnya untuk mengatakan, "Aku ingin makan di sana." Seseorang yang mengidap gangguan berbicara akan mengatakannya dengan "Aku mau makan di sana." Nah, berdasarkan contoh tadi, pengidap yang kesulitan untuk mengucapkan kata ingin akan mengganti kata tersebut dengan kata mau agar dapat menyelesaikan kalimatnya. Karena pengidap mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kalimat itu sebelumnya. Apa yang menyebabkan terjadinya gagap belum diketahui secara tuntas. Namun, beberapa hal berikut dianggap dapat menyebabkan terjadinya kegagapan. Yang pertama adalah faktor-faktor stres dalam kehidupan berkeluarga. Yang kedua, pendidikan anak yang dilakukan secara keras dan ketat dengan membentak-bentak serta tidak mengizinkan anak untuk berargumentasi dan membantah. Yang ketiga, adanya kerusakan pada belahan otak hemisfer yang dominan. Yang keempat, neurotik familial. Itu merupakan salah satu faktor terjadinya kegagapan. Yang kelima, gangguan pada kendali motorik berbicara, seperti pada koordinasi motorik dan sensorik organ berbicara. Yang keenam, memiliki kerabat yang mengidap gagap. Kalau ada kerabat atau keluarga yang juga mengidap gagap, itu juga dapat menimbulkan risiko terkena gagap juga. Yang ketujuh, kondisi kesehatan. Pengaruh dari kondisi kesehatan, misalnya akibat dari trauma, stroke, atau cedera pada otak. Dan yang kedelapan adalah gangguan mental, seperti trauma emosional. Dulu ada anggapan bahwa gagap terjadi karena adanya pemaksaan untuk menggunakan tangan kanan pada anak-anak yang kidal. Namun, kini anggapan tersebut tidak dapat dipertahankan. Menurut Siddhartha, kegagapan adalah disfasia yang ringan. Kegagapan ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada perempuan dan lebih banyak pada golongan remaja daripada golongan orang dewasa. Adapun gejala yang dapat menimbulkan gagap. Yang pertama adalah gelisah saat berbicara, memiliki kemampuan komunikasi yang terbatas dan kurang efektif, mengedipkan mata dengan cepat, menghindari kontak mata, mengepalkan tangan, gemetar pada rahang atau bibir, mengalami ketegangan pada wajah atau tubuh, kesulitan mengucapkan suatu kata, suku kata, atau kalimat, dan menahan atau memanjangkan suatu kata atau suara di dalam satu kata. Gugup dapat bertambah buruk apabila pengidap dalam keadaan senang, dalam keadaan canggung, dan dalam keadaan tertentu yang dapat meningkatkan atau membuatnya kesulitan ketika akan berbicara. Pengidap gagap sebaiknya mendapat penanganan dari dokter apabila kondisi muncul saat berusia dewasa, berlangsung selama lebih dari 6 bulan, atau gagap berlangsung dari anak hingga dewasa. Gagap itu masih berlangsung pada anak tersebut. Terjadi bersamaan dengan gangguan berbicara lain, disertai otot yang menegang atau kesulitan berbicara yang makin terlihat.
menyebabkan gangguan emosional berupa kegelisahan atau ketakutan, dan memengaruhi komunikasi dalam lingkungan kerja hingga pergaulan. Untuk mengatasi gagap, dapat dilakukan terapi gagap. Terapi akan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan pasien. Terapi gagap memiliki efektivitas lebih tinggi pada pengidap yang usianya lebih muda dibandingkan pada anak usia sekolah dan orang dewasa. Metode pendekatan yang dilakukan, yang pertama adalah terapi bicara yang mengajarkan pasien untuk mengendalikan dan memerhatikan tempo atau cara berbicara mereka. Dengan terapi ini, pengidap dapat mengenali kapan mereka mulai gagap saat berbicara. Terapi dimulai dengan pasien berbicara dalam tempo sangat pelan hingga berangsur menemukan pola bicara orang normal atau percaya diri. Yang kedua, terapi perilaku kognitif. Terapi ini membantu pasien untuk mengenali dan mengubah pola pikir yang bisa memperburuk gagap. Konseling psikologis ini juga akan membantu pasien memecahkan penyebab tersembunyi yang dapat berkaitan dengan gagap, seperti pemicu stres, gelisah, dan masalah kepercayaan diri. Yang ketiga, menggunakan perangkat elektronik. Peralatan ini juga efektif mengobati gagap dan digunakan seperti halnya sebuah alat bantu dengar atau dalam bentuk aplikasi ponsel. Salah satu contoh alatnya adalah alat untuk mendapatkan umpan balik auditori lambat. Alat ini memainkan kembali suara pasien sepersekian detik setelah berbicara. Setelah itu, terdapat alat umpan balik auditori pengubah frekuensi yang berfungsi memainkan kembali suara pengidap pada frekuensi yang lebih rendah atau lebih tinggi. Kombinasi dari kedua alat ini juga mungkin digunakan pada pengidap gagap. Terapi gagap dapat dilakukan di rumah oleh ahli wicara atau sebagai bagian dari program intensif. Selain menjalani terapi-terapi tersebut, pengidap juga dapat mencegah terjadinya kegagapan dengan berusaha menjadi tenang setiap kali akan berbicara dan berusaha untuk mengumpulkan keberanian dan kepercayaan diri ketika akan berbicara. Yang kedua, gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Untuk dapat berbahasa diperlukan kemampuan mengeluarkan kata-kata. Ini berarti daerah Broca dan Wernicke otak harus berfungsi dengan baik. Kerusakan pada daerah tersebut dan sekitarnya dapat menyebabkan terjadinya gangguan berbahasa yang disebut afasia. Afasia terbagi menjadi dua, yaitu afasia motorik dan afasia sensorik. Yang ketiga, gangguan berpikir. Ekspresi verbal merupakan pengutaraan isi pikiran. Oleh karena itu, ekspresi verbal yang terganggu disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Gangguan ekspresi verbal sebagai akibat dari gangguan berpikir berupa pikun, skizofrenik, dan depresif. Itulah penjelasan dari saya mengenai gangguan berbahasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.